Perkenalkan, saya Aura Nirmala dengan NIM G0025064 dari kelompok B7. Jadi di sini saya akan membahas mengenai laporan anatomi blok 2.1 mengenai organ genitalia dan uropoetika. Nah, untuk yang pertama itu akan dibahas organ genitalia maskulina. Nah, jadi terdapat sebuah kasus, nanti kita akan mengidentifikasi mengenai anatomi, penis, skrotum, dan testis, kemudian jalur perjalanan sperma, dan kemungkinan terjadi perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario di atas. Untuk yang pertama, mengenai anatomi penis, skrotum, dan testis. Untuk penis sendiri, dia merupakan organ yang homolog dengan glans klitoris pada wanita. Dulu pada masa embriologi, penis dan glans klitoris itu berasal dari tuberculum genitalis yang sama. Nah, tapi seiring dengan perkembangannya, kalau pada pria dia berkembang dengan baik, tapi pada wanita dia kurang berkembang. Nah, untuk penis sendiri dia terbagi menjadi dua pars, ada pars libera dan juga pars fixa. Nah, untuk pars libera itu ada corpus spongiosum dan corpora cavernosa. Kalau pars fixa itu ada bulbus penis, yang di bagian distal dia akan berlanjut menjadi corpus spongiosum dan glans penis. Terus ada crus penis dextra et sinistra. Jadi ini bulbus penis, terus corpus spongiosum berlanjut ke glans penis. Kalau ini ada crus penis yang dia nanti mengapit si bulbus penis. Nah, akan dibahas terlebih dahulu mengenai pars libera. Tadi corpus spongiosum itu letaknya di bagian ventral dari corpus penis, kemudian akan dilewati oleh uretra pars spongiosa, dan pada bagian distal nanti melebar menjadi glans penis. Kalau corpora cavernosa dia letaknya di dorsal penis, kemudian nanti akan dibungkus oleh tunica albugenia. Nah, nanti apabila tunica albugenia dextra dan sinistra itu menyatu, itu disebut sebagai septum pectiniform. Ruang-ruang di corpora cavernosa itu disebut sebagai cavernae atau sinusoid cavernosum. Nah, nanti ketika terjadi ereksi, cavernae itu akan berisi darah. Lalu di tengahnya itu terdapat arteri profunda penis atau arteri cavernosus. Nah, untuk yang kedua itu ada pars fixa penis atau nama lainnya adalah radix penis. Nah, pars fixa itu diperkuat oleh musculus ischiocavernosus, yang dimana dia berinsersi di crus penis, dan ada musculus bulbus spongiosum, dia berinsersi di bulbus penis. Kemudian vaskularisasi dari penis sendiri, dia ada arteri penisnya itu berasal dari arteri penisnya itu cabang dari arteri pudenda interna dan arteri pudenda eksterna. Kemudian sistem venanya dia akan bermuara pada vena pudenda interna. Nah, untuk tadi arteri penis dia tuh akan menyuplai arteri dorsalis penis, kemudian arteri uretralis, kemudian arteri cavernosa, terus ada arteri bulbi uretralis, ada arteri pudenda eksterna. Nah, selanjutnya itu vaskularisasi pada corpora cavernosa itu terdapat arteri helicinae yang merupakan cabang dari arteri cavernosa penis atau arteri profunda penis, yang nanti akan menyuplai darah ke rongga-rongga cavernae ketika terjadi ereksi. Makanya saat terjadi ereksi itu nanti akan teregang penisnya. Selanjutnya itu ada skrotum, yang dimana dia berfungsi untuk mengatur suhu testis. Nah, di bagian media dari skrotum itu terdapat trapez skroti. Nah, jadi ini skrotum, dia dilapisi oleh 9 lapisan. Yang pertama bermula dari kulit, terus kemudian ada fascia dartos dan musculus dartos, terus ada fascia spermatica externa, ada musculus cremasterica, ada fascia spermatica interna, ada tunica vaginalis lamina parietalis, ada tunica vaginalis lamina visceralis, dan tunica albuginea, tunica vasculosa, dan ada substantia testis. Untuk testis sendiri, dia merupakan organ yang homolog dengan ovarium. Nah, saat masa embrio itu testis awalnya berada di cavitas abdominalis, kemudian dia seiring dengan perkembangannya dia akan turun ke canalis inguinalis. Nah, apabila tidak terjadi penurunan testis ke canalis inguinalis ini, maka terjadi kelainan yang disebut sebagai andensensus testiculorum. Nah, untuk testis sendiri dia terletak di dalam skrotum dan terdapat sepasang. Nah, testis kiri itu lebih rendah daripada testis kanan karena funiculus spermaticusnya yang lebih panjang. Kemudian untuk lapisan pembungkus testis ada 3. Ada tunica vaginalis yang dimana dia ada lamina parietalis dan lamina visceralis. Kemudian ada tunica albugenia. Untuk tunica albugenia, tonjolan-tonjolan tunica albugenia yang masuk ke dalam testis itu akan
membentuk sebuah septum atau trabekula yang nanti membagi testis menjadi 200 sampai 300 lobuli. Nah, di setiap lobulus itu terdapat tubuli contorti seminiferi. Nah, di setiap tubulus contortus seminiferus itu akan ada sel Sertoli sebagai penyokong dan sel spermatogenik sebagai penghasil sperma. Kemudian yang terakhir ada tunica vasculosa. Untuk tunica vasculosa sendiri, dia terdiri dari pembuluh darah dan jaringan ikat longgar. Nah, testis sendiri diinervasi oleh plexus testicularis yang inervasi otonom, itu cabang dari segmen thoracicae 10-12. Kalau yang kedua itu ada nervus genitofemoralis, yaitu cerebrospinal, dia cabang dari segmen lumbal 1-2. Ini untuk plexus testicularisnya terletak di sebelah sini. Untuk vaskularisasi dari testis sendiri, arterinya ada arteri testicularis, cabang dari aorta abdominalis, kemudian ada arteri ductus deferentis, cabang dari arteri vesicalis inferior, ada arteri cremasterica, cabang dari arteri epigastica inferior. Kemudian untuk venanya, vena testicularis yang keluar itu sebagai jalinan vena, yaitu plexus venosus pamphiniformis. Kemudian vena testicularis dextra akan bermuara ke vena cava inferior. Untuk yang vena testicularis sinistra akan bermuara ke vena renalis sinistra, yang nanti dia akan bermuara ke vena cava inferior. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai perjalanan sperma. Untuk perjalanan sperma dimulai dari spermatozoa yang dihasilkan oleh sel gamet tubulus contortus seminiferus. Jadi ini dihasilkan spermatozoa di sini, kemudian akan berlanjut ke tubulus rectus seminiferus. Setelah berlanjut ke tubulus rectus seminiferus, akan berlanjut ke rete testis. Kemudian berlanjut lagi ke ductuli efferentis testis. Kemudian menuju ke epididymis. Nah, setelah di epididymis, dia akan berlanjut lagi ke ductus deferens, disalurkan sampai ke ampula ductus deferens. Kemudian nanti akan masuk ke ductus ejaculatorius yang akan bersatu dengan vesikula seminalis. Nah, itu akan membentuk ostium ductus ejaculatorius, kemudian berlanjut ke uretra pars prostatica di sebelah sini, kemudian ke uretra membranacea, kemudian ke uretra pars prostatica terlebih dahulu, setelah itu ke uretra membranacea, kemudian ke uretra pars sponiosa. Nah, nanti yang terakhir ada di ostium uretra externum. Nah, nanti di ostium uretra externum itu sperma akan dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya akan membahas mengenai perbedaan anatomi dan klinis yang mungkin terjadi dari keluhan. Untuk kasus yang pertama adalah nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Nah, ini kemungkinan dapat terjadi torsio testis. Kemudian kasus kedua, benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing. Ini seperti terjadi varikokel. Kemudian untuk kasus 3 itu kesulitan buang air kecil. Nah, itu dapat disebabkan karena adanya pembesaran prostat. Nah, untuk perbedaan klinis ketiga kasus tersebut, untuk yang pertama itu torsio testis, di mana dia mengalami gangguan itu adalah funiculus spermaticusnya karena terpelintir sehingga berakibat transkulasi pada arteri testicularis yang dapat menyebabkan infark atau nekrosis testis atau kematian sel pada testis. Kemudian ada varikokel yang dimana gangguannya itu terjadi di vena pada plexus venosus pamphiniformis akibat gangguan aliran darah balik vena. Nah, jadi ini nanti dia bentuknya ini untuk vena normal, kalau ini vena yang mengalami varikokel. Jadi dia kayak berbentuk anyaman. Kemudian untuk yang kasus ketiga itu tadi pembesaran prostat. Nah, untuk pembesaran prostat sendiri dia terjadi gangguan pada jaringan prostat yang mengalami pembesaran. Nah, ini dapat mengakibatkan gangguan pada uretra. Nah, salah satu gejalanya adalah gangguan buang air kecil. Kemudian selanjutnya laporan 2, yaitu terdapat juga sebuah kasus yang dimana kita akan mengidentifikasi mengenai pembagian organ, sistem uropoietik, dan fungsi umum, kemudian alur perjalanan urin dimulai dari ren hingga keluar melalui uretra. Untuk yang pertama, pembagian organ sistem uropoietik. Untuk sistem uropoietika sendiri dia terdiri dari ren atau ginjal, kemudian ada dilanjutkan ke ureter. Nah, nanti
dilanjutkan ke vesika urinaria, dan terakhir ada uretra. Untuk ren sendiri, dia termasuk organ retroperitoneal. Nah, letaknya itu di dinding posterior abdomen. Nah, di polus superiornya itu terdapat glandula adrenal. Kemudian lapisan pembungkus ren sendiri dari profunda ke superficial ada kapsula fibrosa, terus kemudian perirenal fat. Nah, nanti ada fascia renalis, dan paling superficial itu ada pararenal fat. Kemudian untuk fixator atau penyokong ren itu ada fascia renalis, arteri vena renalis, kemudian ada corpus adiposum, yaitu dari perirenal fat dan pararenal fat. Nah, ren itu terletak di setinggi bagian superior itu vertebra thoracalis 12, kurang lebih costa 11, sampai inferior lumbalis 3. Kemudian itu untuk yang ren sinister. Kalau ren dexter itu letaknya tuh lebih rendah setengah vertebra dari ren sinistra karena ada pendesakan pada lobulus hepatis dexter. Kemudian vaskularisasi dari ren itu dia dimulai dari aorta abdominalis. Nah, nanti dia akan mencabang ke arteri renalis dexter et sinister. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam arteri lobaris. Nah, setelah arteri lobaris dia akan tersebar lagi ke arteri interlobaris. Kemudian nanti ke arteri interlobaris itu akan dilanjutkan ke arteri arcuata. Kemudian nanti setelah ke arteri arcuata dia masuk ke arteri interlobular. Kemudian nanti setelah ke arteri interlobular itu akan ke arterial afferent. Kemudian masuk ke dalam glomerulus. Nah, di dalam glomerulus itu terjadi penyaringan darah. Kemudian dilanjutkan ke arteri efferent. Nah, nanti arteri afferent itu akan berlanjut ke arteri ke vasa recta. Kemudian selanjutnya itu organ ureter. Untuk ureter itu merupakan saluran dari ren sampai ke vesika urinaria. Jadi dia yang menghubungkan antara dua organ tadi. Kemudian untuk ureter dia memasuki apertura pelvic superior dan nanti berjalan di anterior dari percabangan arteri iliaca communis. Lalu ke lateral sepanjang dinding dan dasar pelvis, kemudian memasuki basis vesika urinaria itu dalam posisi miring atau diagonal. Hal ini untuk mencegah adanya refleks urin ke ureter saat vesika urinaria penuh. Nah, di dalam pelvis, ureter itu akan diselang oleh ductus deferens pada pria dan arteri uterina pada wanita. Untuk vaskularisasinya superior itu oleh arteri renalis, kemudian medianya itu cabang dari aorta abdominalis, yaitu ada arteri testicularis atau arteri ovarica, ada arteri iliaca communis. Nah, pada inferior itu divaskularisasi oleh cabang-cabang dari arteri iliaca interna. Kemudian drainase limfatiki ureter itu bakal mengikuti pola yang serupa dengan suplai arterinya. Limfatikus dari superior itu nodus limfaticus lumbales, kalau medial nodus limfaticus iliaca communis, kalau inferior nodus limfaticus iliaca interna dan externa. Kemudian untuk vesika urinaria itu dia sebuah organ yang dimana berfungsi untuk menampung urin. Nah, letaknya itu ada di cavum pelvis saat kondisi kosong dan nanti mengembang ke superior hingga ke cavum abdomen itu saat vesika urinarianya penuh. Berbentuk seperti piramid, memiliki apex anterior, basis posterior, dan satu fasies superior, kemudian dua fasies inferolateral. Nah, posisi vesika urinaria, kalau pada pria dia di antara pubis dan rektum, tapi kalau pada wanita dia di antara pubis dan uterus. Untuk neurovaskularisasinya itu oleh arteri vesikalis superior, arteri vesikalis media, arteri vesikalis inferior. Nah, kalau pada wanita itu oleh arteri vaginalis. Kemudian untuk venanya itu adalah plexus venosus vesicalis. Nah, untuk inervasinya, untuk somatic afferent itu nervus planiki pelvici. Untuk inervasi otonomnya itu simpatisnya adalah segmen thoracicalis 11 sampai lumbalis 3. Untuk parasimpatisnya adalah sacralis 2 sampai 4. Kemudian organ terakhir itu ada uretra. Nah, uretra itu saluran yang berawal dari basis vesika urinaria hingga ke ostium uretra externum. Nah, perbedaan antara uretra
pria dengan wanita itu, untuk yang pertama, untuk uretra pria itu dia lebih panjang daripada uretra wanita. Nah, untuk uretra pria itu dilalui oleh cairan urin, cairan semen dan urin. Tapi kalau pada wanita hanya urin. Kemudian, kalau pria itu membentang dari orifisium uretra internum pada vesika urinaria hingga orifisium uretra externum pada ujung penis. Nah, kalau pada wanita itu dari vesika urinaria hingga ke orifisium uretra externum pada dorsal glans clitoridis. Nah, pada penil uretra terdapat glandula litra yang menghasilkan mukus di uretra pria. Nah, kemudian kalau uretra wanita itu dia mengandung dua glandula parauretral, mukus, glandula atau glandula scan, dan pada aperturanya. Nah, untuk wanita itu uretranya lebih rentan terkena infeksi karena uretranya lebih pendek dibandingkan dengan pria. Untuk fungsi umum dari organ sistem ureprotik tadi, untuk ginjal dia berfungsi untuk mensekresikan, yaitu dengan menyaring darah dan membuang sisa metabolit seperti zat kimia, sisa metabolit, zat kimia asing, dan zat yang udah nggak diperlukan oleh tubuh. Kemudian untuk filtrasi, yaitu menyaring darah, dan untuk memulai proses pembentukan urin. Kemudian untuk mengatur keseimbangan pH, volume, komposisi cairan tubuh, dan berfungsi juga untuk mensekresikan hormon-hormon. Nah, kalau ureter dia mengalirkan urin itu dari ren menuju ke vesika urinaria. Nah, nanti vesika urinarianya ini dia berfungsi untuk menampung urin tadi. Nah, terakhir nanti urin dari vesika urinaria itu akan dilanjutkan ke uretra. Nah, nanti uretra itu akan mengeluarkan urin keluar dari tubuh melewati ostium uretra externum. Nah, ini untuk gambaran uretra maskulina, jadi atau uretra pria, dia terbagi menjadi 4 pars. Ada pars preprostatica di sini, kemudian ada uretra pars prostatica, kemudian ada uretra pars membranacea, kemudian ada uretra pars spongiosum di dekat saluran menuju ke ostium uretra externum. Uretra, jadi uretra maskulina atau uretra pria ada 4 pars. Ada uretra pars prostatica, preprostatica, ada uretra pars prostatica, ada uretra pars membranacea, ada uretra pars spongiosum. Kemudian untuk uretra feminina atau uretra wanita itu terlihat di gambar kalau uretranya itu lebih pendek dibandingkan tadi uretra pria. Nah, untuk neurovaskularisasinya dimulai dari uretra maskulina, yaitu dia divaskularisasi oleh arteri uretralis. Kalau pada wanita oleh cabang-cabang arteri vesikalis inferior dan arteri pudenda interna. Kemudian vena dari uretra maskulina itu vena profunda penis dan plexus pudendus. Kalau wanita itu vena vesikalis dan vena vaginalis. Kemudian diinervasi oleh nervus pudendus pada pria. Kalau pada wanita plexus pelvicus dan plexus pudendus. Kemudian perjalanan urin. Nah, di sini akan dibahas mengenai perjalanan urin. Itu untuk aliran urin sendiri, dia itu berawal dari nefron. Nah, di nefron atau di ginjal, dia itu nanti akan lebih tepatnya di glomerulus itu akan mengalami filtrasi. Nah, filtrasi penyaringan darah untuk proses pembentukan urin, kemudian akan dilanjutkan ke tubulus contractus proximalis. Nah, di tubulus contractus proximalis itu terjadi reabsorpsi. Kemudian dilanjutkan ke tubulus descendens ansa Henle. Nah, kalau di tubulus descendens ansa Henle itu terjadi pemekatan urin. Kemudian dilanjutkan ke medula membentuk lengkung atau loop. Nah, kalau di medula sendiri itu juga terjadi gradien osmotik. Kemudian lanjut ke tubulus ascendens ansa Henle. Kalau tadi di descendens itu urin dipekatkan, kalau di sini diancarkan kembali. Kemudian lanjut ke tubulus collectivus distalis, yang dimana tubulus collectivus itu nanti berfungsi untuk proses augmentasi. Kemudian lanjut ke ductus collectivus. Nah, nanti ductus collectivus urin akan disalurkan ke papilla renalis. Nah, nanti di papilla renalis itu urin akan keluar ke calyx minor, kemudian dilanjutkan ke calyx mayor, dan nanti akan diteruskan ke pelvis renalis. Nah, pelvis renalis ini yang akan meneruskan urin ke ureter. Nah, nanti ureter akan meneruskan urin itu ke vesika
urinaria. Nah, kalau tadi di pelvis renalis itu terjadi tempat penampungan urin sementara sebelum diteruskan ke ureter. Nah, nanti baru ureter meneruskan lagi ke vesika urinaria. Nah, di vesika urinaria itu kan urin ditampung. Nah, kemudian nanti apabila terjadi refleks berkemih itu nanti urin akan dikeluarkan melalui uretra lewat ostium uretra externum. Nah, nanti urin keluar dari tubuh. Untuk laporan ketiga, di sini saya akan membahas mengenai pelvis, yang dimana terdapat sebuah kasus dan kita akan mengidentifikasi tentang dasar pelvis dan perineum, itu termasuk diafragma pelvis, membrana perinei, spasium perinei profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Kemudian yang kedua itu mengenai hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis pada skenario di atas ini. Dan pertama, kita akan membahas mengenai dasar pelvis dan perineum yang meliputi diafragma pelvis terlebih dahulu. Nah, diafragma pelvis sendiri itu dia dibentuk dari 3 lapisan, yaitu diafragma pelvis musculi, terus ada membrana perinei, jaringan ikat, dan ada spasium perinei profundum. Nah, jadi diafragma pelvis ini dia disusun oleh muskuli levator ani, yang dimana muskuli levator ani itu nanti akan berinsersio pada serabut-serabut. Nah, itu untuk serabut yang anterior itu ke musculus puborectalis, kemudian kalau yang serabut intromedia itu musculus pubococcygeus. Nah, untuk yang serabut posterior itu ke musculus iliococcygeus. Nah, jadi ini penampakan diafragma pelvis kalau ini dilihat dari bawah. Itu terlihat tadi insersio dari musculus yang melapisi diafragma, musculus levator ani yang melapisi diafragma pelvis yang meliputi yang berinsersio di 3 serabut tadi. Kemudian ini kalau dilihat dari atas, nah, jadi kalau musculus levator ani ini dia nanti berfungsi untuk menyokong dan mempertahankan tempat dari viscera organ pelvis. Kemudian ada membrana perinei dan spasium perinei profundum. Jadi membrana perinei sendiri merupakan fascia tebal berbentuk segitiga. Terus dia melekat pada kerangka tulang arcus pubicus, terletak horizontal dan ke arah post anterior. Itu terdapat celah kecil di antara membrana dan ligamentum pubicum inferus. Kemudian di atasnya akan berhubungan dengan ruangan tipis yang disebut sebagai spasium perinei profundum, dan terdapat lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter. Jadi ini membrana perineinya. Kemudian selanjutnya membrana perinei dan spasium perinei profundum. Nah, ini untuk pada wanita. Pada wanita tuh dilengkapi oleh musculus sphincter uretrovaginalis, itu yang ada hanya pada wanita, sama musculus kompresor. Terus kemudian ada juga musculus sphincter uretra externum, itu ada pada pria dan wanita. Terus ada juga musculus transversus perinei profunda. Selanjutnya yaitu mengenai pembagian regio urogenital dan regio analis. Jadi regio perineum itu dia dibagi menjadi 2. Ada regio urogenital itu terletak anterior, kalau regio analis itu posterior. Nah, jadi batas-batasnya itu kalau anterior dia berbatasan langsung dengan margo inferior symphysis pubicum, kemudian kalau lateral dengan rami ischiopubica anterior, itu bagian anterior. Kalau oligosacrotuberal itu yang posterior. Kemudian posteriornya dia ada apex os coccygeus. Jadi ini untuk regio analis, kemudian yang ini untuk regio urogenital. Nah, regio urogenital pada pria
dia itu regionnya ditembus oleh uretra. Nah, uretra lapisan dari yang paling superficial ke lapisan profunda itu ada kulit, terus ada fascia perineum superficialis, ada fascia perineum profunda, ada spasium perineum superficialis. Nah, itu terdapat beberapa muskulus, kemudian ada fascia diafragma urogenital inferior atau membran perineum, terus kemudian ada spasium perineum profunda, juga terdapat beberapa muskulus dan terdapat glandula bulbo uretralis Chopper, kemudian ada fascia diafragma urogenitalis superior. Nah, kalau pada perempuan atau wanita itu dia selain ditembus oleh uretra itu bakal ditembus juga oleh vagina di bagian posterior uretra. Urutannya itu dari paling superficial ke lapisan profunda, ada kulit, ada fascia perineum superficialis, ada fascia perineum profunda, ada spasium perineum superficialis, dan terdapat beberapa muskulus, kemudian ada fascia diafragma urogenital inferior atau membrana perineum, kemudian ada spasium perineum profunda, juga terdapat beberapa muskulus, dan ada fascia diafragma urogenital yang superior. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai hubungan anatomi dengan klinis pada kasus tadi yang mengenai persalinan ibu hamil. Yang akan dibahas lebih khusus yaitu adalah mengenai perbedaan pelvis antara wanita dan pria, kemudian bidang Hutch yaitu untuk mengetahui pembukaan saat persalinan dan tindakan episiotomi. Nah, untuk perbedaan pelvis wanita dan pria, untuk aditus pelvis wanita tuh lebih bulat, kalau pria tuh seperti jantung. Nah, untuk eksitus pelvisnya wanita lebih luas dan pria lebih sempit karena untuk melahirkan. Kemudian osakrum itu wanita pendek, luas, kurang melengkung, kalau pria panjang, sempit, melengkung ke depan. Os coccygeusnya lebih lentur wanita, kalau yang pria tuh kuat. Kemudian os iliumnya miring ke lateral pada wanita, kalau pria lebih tegak. Kemudian cavitas pelvicusnya wanita tuh dangkal, luas, kemudian pria tuh dalam, sempit. Kemudian tulang pelvisnya lebih kuat pria dibandingkan wanita. Untuk arcus pubicusnya milik wanita tuh membulat, kalau pria tuh sempit. Untuk foramen obturatum wanita triangularnya lebih kecil dibandingkan dengan pria. Kemudian acetabulum wanita juga lebih kecil dibandingkan dengan pria, dan incisura istiadiakanya kalau wanita luas sedangkan pria sempit. Kemudian spina istiadiaka wanita itu tidak menonjol, kalau pada pria itu menonjol. Kemudian ada bidang Hutch yang dimana untuk mengetahui pembukaan saat persalinan itu dapat dilihat pada bidang Hutch 1 yaitu dengan ditarik setinggi aditus pelvis. Kalau bidang Hutch 2 itu ditarik melalui tepi bawah simfisis osis pubis dengan bidang Hutch 1. Kemudian bidang Hutch 3 ditarik setinggi spina istiadiaka dan sejajar dengan bidang Hutch 1 dan 2. Kemudian bidang Hutch 4 ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hutch 1, 2, dan 3. Kemudian tindakan episiotomi. Jadi tindakan episiotomi itu dia mencegah rupturnya muskulus sphincter ani saat terjadi proses persalinan agar jadi tindakan episiotomi itu kayak merobek sebagian jaringan untuk menghindari ruptur tersebut. Karena yang ditakutkan apabila tidak dilakukan tindakan episiotomi itu nanti malah robeknya itu tidak beraturan dan dapat menyebabkan terjadinya ruptur pada muskulus sphincter ani. Nah, untuk tindakan episiotominya sendiri itu ada dua, ada episiotomi median, di mana sayatan dimulai pada garis tengah komisura posterior lurus ke bawah, tapi nggak sampai kena serabut sphincter ani. Terus yang kedua itu ada episiotomi mediolateral, di mana sayatannya dimulai dari 45 derajat dari midline. Jadi ini mediolateral, kalau yang ini media. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.